yang pekerja ya. Jadi yang namanya pita-pita transport, ban berjalan, bel konveyor, eskalator, chain konveyor, bucket konveyor. Nah, kemudian alat angkut yang nanti ada di permukaan itu cukup banyak ya. Misalnya ada traktor untuk pemindah tanah, DT, dump truck, forklift, troli, kereta gantung, atau alat angkut di atas rel. Ada loko gerbong, lori, banyak sekali untuk alat-alat angkut yang bisa kita dan fungsikan untuk area-area yang kerja. Nah, kemudian ini contoh-contoh dari alat-alat angkut ya, untuk pita-pita transport, bel konveyor, pneumatic konveyor, chain konveyor, bucket konveyor. Ini juga menjadi salah satu bagian yang tidak terlupakan yang bisa difungsikan juga di aktivitas-aktivitas khususnya industri pertambangan ya. Pertambangan, PLTU, coal fire steam power plant, ada yang flat belt conveyor, ada yang magnetic belt conveyor, banyak sekali. Nah, ini juga bisa menimbulkan yang namanya kecelakaan kalau sampai dilakukan proses pembiaran ya. Nah, kemudian, ini adalah jenis-jenis untuk alat angkut yang di atas landasan ya, mulai dari track type traktornya, dual traktor, dual loader, kemudian scraper, leveling well, dual traktor, banyak sekali. Nah, aspek-aspek ini juga menjadi bagian dari pengawasan seorang pengawas operasional yang nantinya akan bersentuhan dengan PAPA ini, pesawat angkat dan pesawat angkut. Nah, kemudian untuk alat angkut yang di atas landasan, misalnya untuk traktor, alat pemindah tanah, untuk dozer, loader, ripper, beko, scraper, traktor, nah semuanya itu juga harus fokus kepada penerapan K3-nya ya. Nah, bagaimana cara-cara kita untuk melaksanakannya, itu nanti kita harus lakukan yang namanya pelatihan dulu, sertifikasinya. Nah, ini untuk dozer kita ya. Dozer-dozer yang nanti bisa juga untuk menggali, kemudian mendorong. Nah, ini ada blade-blade-nya ya. Untuk dozer, land clearing, ini bisa kita gunakan untuk pembukaan lahan baru ya. Land clearing, karena bentuk dari blade-nya ini, scope-nya ini ya, dia lebih melengkung ya. Nah, kemudian untuk ripper. Nah, ripper-nya ini juga bagian yang lebih besar ya dari bulldozer kita. Nah, ini juga menjadi aspek-aspek teknis yang harus diperhatikan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan scratch ground di bagian permukaan tanah. Nah, ini untuk lower structure, untuk well type, ini yang untuk crawler type ya. Jadi kalau untuk well type ini dia menggunakan mobile ban, kalau ini dia menggunakan rantainya dari crawler. Ini adalah salah satu contoh seringkali kita lihat ada dozer untuk tilting, pemiringan ya. Dozer ini adalah untuk angel sudut yang juga bisa difungsikan ketika kita mengoperasikan dozer. Nah, ini yang salah satu form yang harus diisi ya, terkait mengenai pemeriksaan fisik bulldozernya. Mulai dari kondisi fungsinya, lampunya, kemudian hornnya, kondisi fungsi untuk fuel gate-nya, apalagi kondisi untuk engine, transmisi, dan kondisi-kondisi untuk blade-nya naik turun. Nah, jadi sebagai seorang yang mengambil sertifikasi, ada lagi portofolio yang ketiga yang harus dikerjakan gitu kan. Sebelum kita masuk ke loader ya, ini kita nanti akan masuk ke loader. Coba kita lihat dulu apa tugas portofolio yang ketiga yang harus dipenuhi seorang yang mengambil pelatihan untuk operator pesawat angkat, pesawat angkut ini ya. Oke, coba kita buka dulu, yaitu laporan penerapan prinsip K3. Di mana itu misalnya kita mengeksekusinya di pertambangan. Tolong diisi di sini ya. Di sini kan ada pesertanya sebagian yang ngambil ya. Ngambil untuk ujiannya nantinya, maka dibuatkan di sini nama perusahaannya,
lokasinya, tanggalnya, skemanya dibuat ya. Nah, kemudian apa prinsip-prinsip K3 pertambangan yang diterapkan untuk pesawat angkat, pesawat angkutnya. Misalnya IBPR tadi kita dibayar pada saat melakukan penggunaan apa? Penggunaan dozer misalnya. Implementasinya menggunakan form IBPR, lalu nanti di sini diisi foto-foto dokumentasinya. Nah, kemudian pengendalian hierarki pengendalian risikonya, eliminasi substitusi, pemasakan bariker, sign pada area-area yang berbahaya. Kemudian pelatihan kompetensi, operatornya juga harus punya SIO ya, alatnya punya SLO. Jadi operator-operatornya harus juga punya sertifikasi kompetensi. Kemudian ada inspeksi untuk audit-audit K3-nya. Kemudian pelaporan investigasi ketika nanti terjadi kecelakaan-kecelakaan, khususnya pada pesawat angkat, pesawat angkut. Alat-alat pelindung diri yang kita gunakan. Ini juga penting. Nah, nanti akan diisi di sini. Gitu ya. Ini contoh untuk portofolio yang berhubungan dengan laporan penerapan prinsip K3 pertambangan. Nah, kita masuk dulu lagi ke portofolio yang keempat. Tadi itu kan portofolionya yang ketiga. Nah, kita harus membuatkan laporan-laporan kegiatan K3 di lapangan ya. Nah, contohnya kita ada pengisian untuk sheet dari setiap alat-alat. Timesheet operatornya, jam masuknya, jam istirahatnya, jam keluarnya, berapa total jamnya. Kemudian nomor unitnya, berapa untuk hours meter awalnya, hours meter akhirnya, totalnya. Nah, ini juga untuk form pelaksanaannya diisi di sini ya. Form-form pelaksanaannya untuk pesawat, untuk perawatan harian. P2H unitnya. Misalnya pemeriksaan oil engine, apakah baik, kerusakan akibat insidennya, radiator, oli transmisi, oli hidrolik, drain water separator. Ini harus diisi juga semuanya. Sampai nanti pemeriksaan kabin. Fungsi brake, remnya, steering, seatbelt, lampu. Jadi kalau kita jangan bilang di dalam kabin tuh pakai dulu safety beltmu, nggak ada ya safety belt, seatbelt ya. Kalau safety belt itu yang di pinggang yang nggak boleh lagi kita gunakan pada saat bekerja di ketinggian. Ini seatbelt ya untuk kita duduk dalam kabin. Wiper, klaksonnya, nah ini juga harus diisi ya. Nah, jadi untuk loadernya. Jadi loader ini juga menjadi bagian yang sering kita gunakan. Juga ada track mounted, kemudian ada EXA, ada well mounted. Nah, ini tergantung ya, kalau di pertambangan, ya kalau kita bilang yang PC-PC 200, nah itu kadang-kadang sudah jarang lah ya, kalau untuk proyek-proyek yang besar. Tapi kalau proyek-proyek yang kecil, masih menggunakan PC 200, PC 400 ya. Nah, kemudian untuk scraper, untuk jarak-jarak pendek, kita bisa menggunakan dozer, untuk ya, di atas 1 kilo. Nah, ini untuk tandem power untuk twin engine yang kita gunakan juga di pertambangan. Kemudian slow dan ini adalah dozer untuk bantu memuat tanah pada saat kita melakukan pengupasan ya, atau yang disebut dengan scraper untuk permukaan. Nah, ini untuk truk untuk traktor dengan button dump trailer. Ini juga untuk highway dump truck. Nah, tapi yang sering kali kita gunakan adalah truk untuk move the flat ya. Ini yang ada di pertambangan yang kita gunakan. Dan untuk bentuk-bentuknya, ini untuk bentuk yang struck ya. Dan ini untuk yang bentuknya hipet. Nah, yang hipet ini yang ke sini ya, yang lebih banyak lagi. Kalau yang bentuk-bentuk struck ya banyak yang digunakan untuk di highway. Nah, ya, dari pesawat angkat, pesawat angkutnya.
yang nanti dilakukan harian oleh operatornya juga, mingguan oleh operator dan supervisornya. Bulanan nanti pengawasnya, supervisornya 3 atau 6 bulan. Ini melibatkan, jadi mekaniknya juga harus terlibat dalam proses untuk pemeliharaan peralatan pesawat angkat pesawat angkut. Kemudian untuk kondisi, karena terjadi kerusakan, konstruksi, mesin, alat pelengkapan, alat pendukung lainnya juga harus dilakukan proses perawatan ya. Karena gini kan kawan, karena alat berat itu beda ya. Sebentar, saya bukan membandingkan atau rasis ya. Beda kawan-kawan kalau yang megang itu laki-laki dengan yang megang itu perempuan untuk alat. Contoh ya, mobil lah, mobil yang sederhana. Kalau itu kadang-kadang ya mobil nggak terlalu diperhatikan. Kalau kita laki-laki kan, itu kadang-kadang sampai tempat duduknya pun dioles-oles. Nah, jadi diharapkan walaupun di pertambangan itu kita lihat banyak yang wanita yang sudah menjadi operator, tapi mereka tetap harus diminta untuk membersihkan area-area kabinnya gitu ya. Nah, jadi perawatan-perawatan ini kalau hal-hal yang kecil mulai dari kabin kita itu ada bersih, itu ke dalam-dalamnya pun kita mau melakukan pembersihan mulai dari crawlernya itu akan bersih. Tapi kalau seringkali di dalam kabinnya itu adalah bau rokok gitu kan, bungkus-bungkus rokok masih ada di situ, ya gimana dia bisa merawat untuk bagian-bagian yang lain, misalnya counterweight-nya, crawlernya. Nah, makanya diminta operator-operator kita itu adalah operator yang betul-betul mampu menerapkan proses penggunaan dan perawatan. Nah, ini adalah salah satu bestinya si operator. Bestinya si operator yaitu seorang rigger. Untuk melakukan proses-proses untuk rigging nantinya, si operatornya akan bekerja sama dengan si riggernya. Untuk proses macam-macam riggingnya, ada yang modelnya adalah single basket hitch, gitu ya. Ada double basket hitch, untuk single wire basket hitch, atau kita pakai sistem riddle, ya, sistem riddle, double untuk three leg. Three leg itu kaki-kakinya ya, ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Four leg breeder hitch, atau kita menggunakan sistem choker, single choker hitch, double choker hitch, single warp choker hitch, double warp choker hitch. Ini semua adalah kerjaannya si riggernya. Bisa mengangkat dengan sendiri sudah berkoordinasi dengan baik proses pengikatan. Makanya riggernya juga harus punya sertifikasi kompetensi ya sebagai seorang rigger yang top. Nah, untuk ini adalah rigger untuk size-nya ya. Untuk size yang seperempat, untuk wire rope IWRC, independent wire rope. Kemudian yang vertikalnya untuk 1,3, 1300, yang cokernya adalah sudutnya 375, 9960. Untuk yang dua leg, model basketnya adalah 2600. Nah, ini juga menjadi salah satu poin penting yang nanti harus bisa dibaca oleh si riggernya ya, mulai dari size untuk sling capacity-nya. Nah, kemudian untuk tali, kabel. Nah, ini yang tadi saya katakan. Kalau di dalam Permenaker nomor 8 tahun 2020 dan Permenaker nomor 5 tahun 1985, untuk tali baja, ini ada prosesnya. Jadi kalau misalnya putus, misalnya 12% untuk tali baja 6 kali 7, panjangnya adalah 50 cm. Berarti kalau 6 kali 7, 42. Kalau 42, 12% dari 42 berapa kan? 12 kali 12%, berapa itu? Nah, jadi nanti kalau misalnya ada panjang, setiap panjang 50 cm, ada putus misalnya 5 warep, itu nggak boleh digunakan. Jadi ini nanti ada perhitungannya, misalnya 20% untuk tali baja 6 kali 19. Kemudian 25% untuk tali baja 6 kali 37. 25% untuk 6 kali 61. Setiap panjang 50 cm, itu nggak boleh ada yang putus melebihi dari batas persennya.
Itu sudah diatur dalam Permenaker nomor 8 tahun 2020 dan itu juga ada di Permenaker 5 tahun 1985. Nah, kemudian operasi-operasi yang aman ya. Nah, kadang-kadang kita selalu memegang bagian-bagian yang sedang diangkat ya. Jadi kita mengharapkan kepada kawan-kawan sekalian, jari tangan kita ini tidak ada gantinya di penggadaian ya. Tapi kalau Habib ini rusak, sompel, sampai patah sekalipun, ini banyak jualnya gitu kan. Jadi kalau kita berharap ada pengangkatan, ya janganlah dekat-dekat kan. Karena ketika dia masih di atas tanah, dia jadi kawan. Kalau sudah diangkat, jadi lawan lah barang ini. Jadi lawan kita lah ini kan. Atau yang kita sebut bahaya kita ini. Beratnya material yang sedang diangkat. Jangan lupa untuk tagline-nya. Nah, tagline ini juga jangan kita tidak mengukur desain dari panjang dari material ini. Misalnya panjang material ini adalah 4 meter. Gitu kan? Jangan kawan-kawan buat 4 meter talinya. Nah, jadi panjang dari sini ke sini adalah 4 meter ke sini ya. Nah, sisa untuk pegangan ke bawah ini adalah 2-3 meter. Gitu ya. Nah, tetapi perhatikan juga tinggi pengangkatannya. Kalau semakin tinggi pengangkatannya, maka kita membutuhkan untuk tagline yang juga lebih panjang gitu ya. Nah, jadi kemudian kawan-kawan sekalian, untuk kasus-kasus pengangkatan yang ini adalah pengangkatan yang nantinya kalau ada perintahkan ya, perlu yang namanya inspektor, operator, rigger sampai dengan punya sertifikasi kompeten. Contoh pengangkatan material yang diangkat ini kan bukan juta, puluhan. Makanya sangat diperhatikan sekali katanya. Nah, ini contoh-contoh untuk pekerjaan di strike untuk pemain ya, Habib. Recording in progress. Jika kita membutuhkan yang namanya mobile crane. Selanjutnya ya. Nah, kemudian untuk pengangkatan beban, materialnya panjang ya, udah panjang besar. Mana lebih bagus kawan-kawan? Saya tanya dulu ya, mana lebih bagus? Panjang tapi masuk tengah. Daripada pendek masuknya semua. Mana lebih bagus kawan-kawan? Panjang masuknya setengah atau pendek masuknya semua? Bagus adalah pendek masuk semua. Masuk semua gitu ya. Kenapa begitu Pak Yaki? Ya, walaupun pelatih ini praktik, saya berharap informasinya bisa diterima ya. Daripada nanti Pak, tapi nggak bisa diterima dengan repot kita nanti. Jangan ada pikir lain ya. Oke, nah, jadi dia diletakkan dulu di supportnya dan tidak diletakkan di bagian ground ya, permukaan tanah, supaya nanti proses pengikatan juga efektif. Nah, ini contoh-contoh kasus-kasus kecelakaan kerja akibat pesawat-pesawat angkat ya. Ini bisa kita ambil hikmahnya dari kejadian-kejadian ini kan. Nah, ini contohnya ya. Tidur kuda kan kawan. Ini yang disebut dengan tidur kuda itu ya. Nah, jadi jangan sampai hal ini menimpa diri kita, bahkan rekan-rekan kerja kita yang lain. Nah, ini juga ya. Ini kalau di jalan umum. Kalau dari jalan umum, maka bisa terjadi macet. Nah, kemudian ini ada kasus dari TC ya, tower crane-nya yang mengalami kerusakan pada bagian chipnya. Nah, ini untuk boom angel indikator. Boom proses angel indikator serada tetap ya.
kali Oke, di perlengkapan K3 semua mulai dari konstruksi sistem sambungan, alat pengendali, ada JSA dan SO-nya, lingkungan pada proses, jangan sampai namanya kegagalan. Oke, rekan sekalian, demikian untuk sampaian materi kita pada hari ini. Guncangan terbang tinggi di atas. Mungkin dari rekan ya Pak Dedi dari ada pertanyaan Pak Dedi juga boleh, atau yang lain silahkan, masih ada sedikit waktu ya. Pak Bun, silahkan Pak Kadirul jika ada pertanyaan langsung Pak mic. Nanya iya. Ya, silakan. Ya, yakin ya. Ini terkait dengan Pak kerja ya. Mau pertanyaan itu apakah motoran itu di mobil kita hold lah pekerjaannya karena CEO-nya ada tapi SIM-nya nggak ada. Apakah itu Pak yakin? Apakah operator itu saja sudah bisa makan keren atau ada SIM juga? Mungkin Pak ya. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaannya cukup bagus ya. Dan ini adalah pertanyaan klasik dan banyak yang ditanyakan oleh Pak. Jadi gini Pak, kalau SIO itu dasar hukumnya adalah Permenaker nomor 8 tahun 2020 tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan PAPA, pesawat angkat dan pesawat angkut. Jadi seorang operator itu dimintakan terkait mengenai untuk SIO-nya, surat izin operatornya. Nah, kemudian kalau SIM, surat izin mengemudi, kalau secara umum kan SIM A, SIM B1, B2 gitu ya, SIM C itu kan dasar hukumnya adalah Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Jadi kalau SIO ini, karena kita konteksnya adalah PAPA, itu adalah wajib. Wajib. Tetapi kalau SIM, itu dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, dia wajib jika masuk jalan umum. Tapi kalau dia masuk ke wilayah izin usaha pertambangan kita, itu tidak, Pak. Jadi Permenaker nomor 8 tahun 2020 itu tepatnya di pasal 23 kalau Bapak buat. Seorang operator, pesawat angkat, pesawat angkut wajib. Ada kata wajib itu berarti mandatori. Kalau mandatori itu nggak bisa nego, Pak. Nggak bisa nego kita. Karena wajib itu harus. Kalau tidak dilakukan pelanggaran hukum, kan gitu ya. Wajib memiliki SIO sesuai dengan jenis kapasitasnya. Tadi saya sudah katakan kelas 1 misalnya untuk yang keren mobile 50 ton ke atas. Kalau yang nomor ya kelas 2 25 sampai 50, kelas 3 di bawah 25. Nah, tetapi kalau misalnya kita nggak puas nih, Pak kami nggak puas Pak, karena kami menggunakan Permenaker nomor 8. Oke, buka lagi. Ada yang namanya Permenaker nomor 9 Pak. Nomor 9 tahun 2010. Itu tentang operator-operator, petugas-petugas pesawat angkat pesawat angkut. Itu lebih clear lagi dia tegaskan. 1, harus sudah terlatih. 2, harus uji kompetensinya lulus. 3, harus memiliki SIO. Nggak punya SIO, maka ini masuk dalam kategori pelanggaran berat. Sementara kalau tadi Bapak bilang SIM tadi kan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas lah Pak. Jalan-jalan angkut itu kan dijelaskan di situ bahwa orang-orang yang mengemudi, misalnya saya, itu wajib punya SIM sesuai dengan kendaraannya.
ada SIM B1, B2 dan seterusnya gitu ya. Jadi di dalam konteks perbedaannya sudah jelas kalau SIO itu adalah wajib, sementara itu SIM itu tidak wajib, Pak. Nah, tetapi ya Pak ya, kalau itu berdasarkan referensi dari dasar hukum. Tetapi kalau perusahaan punya best practice, Pak, misalnya saya mengeluarkan kontrak tender sama Bapak, saya pemegang IUP, Bapak pemegang IUJP. Di kontrak tender, saya membuatkan additional requirement, pertambahan additional. Seorang operator diwajibkan juga harus mempunyai SIM. Itu namanya additional, Pak, tambahan. Tapi kalau kita buka dari dasar hukum, yang tadilah saya jelaskan. Nah, jadi di customize supaya kita lihat juga dari rekaman tender kita sebagai pemegang IUJP. Kalau tender-tender itu Pak, dokumen-dokumen seperti itu minta aja dari project controlnya. Ada nanti di situ. Itu Pak ya. Oke, lanjut ya. Pak Haji, silakan Pak Haji. Baik, selanjutnya silakan Ibu Hilda Aulia. Silakan jika ada pertanyaan. Apa Mas? Terdengar? Ya, silakan. Saya itu sangat baru di dunia K3, jadi saya mungkin akan bertanya tentang ini. Kan tadi ada kayak batas toleransi wire yang putus. Itulah waktu mungkin saat kita melakukan inspeksi, kita itu menemukan wire yang putus dan melebihi dari batas toleransi. Itu apakah kita harus mengajukan penggantian atau pembetulan atau bagaimana? Lalu itu apakah sangat berpengaruh dengan schedule-nya? Karena waktu penggantian itu kan cukup memakan waktu. Itu berpengaruh apa dengan schedule pengerjaan proyeknya itu? Mungkin sekian dari saya begitu, Pak. Oke, baik. Ini mantap nih pertanyaannya. Jadi kakak ini memikirkan terkait bukan hanya K3 ya, tapi bagaimana juga K3 itu berjalan beriringan ya dengan yang namanya operasional. Oke Pak. Oke Kak. Jadi kalau kita buka di dalam Permenaker nomor 8 tahun 2020 itu tidak ada dituliskan di satu pasal pun. Dan Permenaker nomor 9 tahun 2010 diperbolehkan apabila ada pesawat angkut ini menemukan bahwa wire rope-nya itu sudah pada batas komponen kritis keselamatan tetap masih digunakan. Kenapa? Karena kalau masih dipaksakan, maka nanti kegagalan itu sama saja kita akan membunuh orangnya itu, membunuhnya. Karena apa? Kita lihat di situ, warna kita itu sudah putus, sudah degradasi, sudah dia, apalagi sudah korosi dia. Udah overload, overload, ban kejutnya sudah gunakan. Jadi kalau kita Permenaker 5 tahun 5 dan Permenaker nomor 8 tahun 2020 sudah sampai kalau nanti persen untuk panjang 50 cm diameternya itu jadi tidak boleh digunakan. Pak, bagaimana nanti dengan produksinya? Nah, makanya di tempat kerja kita itu selalu ada yang namanya mobile crane, tower crane yang sebagai penggantinya selama rusak itu karena usaha yang lagi ya dengan cara menggunakan peralatan-peralatan yang sudah melewati batas toleransi. Pak, bagaimana kalau potong Pak? Nggak boleh. Dipindahkan ke karena ada COC namanya, Certified of Analysis. Certified of Analysis. Pak, bagaimana kalau misalnya nanti kita tunggu-tunggu seperti ini, kita nunggu material, ada downtime alatnya? Iya. Penundaan lifting kritikal? Iya. Inden untuk manpower? Ya. Millstone untuk kita ada, iya. Tetap kita bandingkan mana lebih banyak ruginya atau untungnya. Kalau kita
buatkan dampak langsungnya kan tadi downtime lah segala macam. Tapi kalau ruginya apa? 1, meninggoy. 2, proyek bisa terhenti. 3, investigasi berkepanjangan sampai nanti berhubungan dengan hukum. 4, klaim asuransi kita gagal. Orang asuransi nggak mau akan membayarkan ketika sudah ditemukan untuk alat yang sudah rusak tapi digunakan, nggak mau mereka. Nah, kemudian yang kelima, schedule. Justru malah lebih lama lagi. Misalnya 1 hari kita untuk downtime-nya yang kita sudah rencanakan, kalau itu tidak kita lakukan, maka 6 bulan bisa berpotensi stop proyek itu. Akibat apa? Kecelakaan. Apalagi sekarang ada istilahnya no viral, no justice. Gitu. Jadi disarankan juga untuk pesawat angkat-angkut kita itu harus diganti. Karena dia sudah disampaikan ditemukanlah sama inspektornya gitu. Jadi keselamatan kesehatan kerja ini sebenarnya tidak bagian dari ajang kompromi ya. Mungkin makan progres. Itu yang kali kita lakukan. Tapi kalau kita sudah ikut pelatihan, ya kita harus mampu juga memberikan kepada atasan kita mana yang paling banyak untungnya. Mengikutinya itu atau kita melakukan downtime hari atau hari gitu. Kan gini, kalau banyak untungnya dia mau main judi gitu, ya dia tunggu aja. Kalau dia banyak ruginya dia nggak mau juga melakukannya. Oke ya, Pak Haji ya. Kan di Halo, selamat malam Bapak. Selamat malam Pak Budi, silakan Pak. Iya Pak, yang mau saya tanyakan simpel aja nih Pak, tentang silo ya Pak, dokumen ya Pak. Masa berlaku dokumen silo itu betul ya Pak, 1 tahun sekali terus perpanjang. Terus kalau silo keluaran non Kemenaker, apakah di lapangan tidak menjadi masalah kalau misalkan di sidak atau disurvei sama pihak-pihak K3 dari dinas terkait seperti dinas-dinas pemerintah? Saya jujur aja menggunakan silo, alat doser, vibro itu semua keluaran non Kemenaker karena cari yang sifatnya instan karena mengejar tender proyek. Nah, saya tanya ini sama si pembuat, nggak ada masalah katanya dari pihak K3 kalau survei. Itu aja sih Pak. Ya, ini apakah berlaku setahun sekali harus berpanjang Pak? Ya, jadi gini. Jadi kalau kita buka Pak dasar hukumnya Permenaker nomor 8 tahun 2020 tentang pesawat angkut-angkut itu Pak. Dalam prakteknya di lapangan, pengawasannya dari Kemenaker Pak. Memang ada surat izin layak operasinya yang betul Bapak tadi katakan berlakunya 1 tahun. Tapi ini bisa diterbitkan setelah pemeriksaan pengujian Pak, riksa uji. Nggak boleh, nggak ada dilakukan pemeriksaan pengujian. Nggak ada. Langsung diperpanjang. Ya bisa diperpanjang waktunya setiap 1 tahun. Tapi perlu kita ingat Pak, bahwa silo ini, surat izin layak operasi itu hanya melekat kepada alatnya saja. Nah Pak, pertanyaannya, apa Pak? Kami harus 1 tahun sekali. Banyaklah duitnya itu Pak, ngundang orangnya ini. Memang seperti itulah. Karena apa? Karena alat-alat gunakan kan semakin sering kita gunakan, otomatis kan kondisi-kondisi mekanisnya kan semakin berubah Pak. Sama kayak kita ini kerja, misalnya kita dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 8 jam sehari, kita paksakan 10 jam per hari. Ini badan ini juga makin remuk juga. Nah itu juga alat-alat kita tadi tuh, wire-nya, brake-nya itu pasti ada mengalami kausan di situ. Dan material itu kalau kita bilang ada fatigue-nya juga, ada lelahnya juga. Apalagi kalau sampai nanti itu dimodifikasi. Karena apa? Karena kita seringkali menggunakannya misalnya di dataran tinggi, angin yang kencang. Apalagi kalau di pelindo Pak. Itu dari laut itu bisa cepat mengakibatkan kondisi korosi. Nah jadi memang seperti itu Pak. Jadi nggak masalah selama silo yang Bapak lakukan tadi itu dilakukan nanti berlakunya setahun, lalu Bapak refresh lagi, perpanjangan lagi, tapi jangan lupa, jangan hanya diperpanjang slasio perpanjang tanda tangan, jangan mau Pak, lakukan lagi uji. Karena apa? Karena biaya perpanjangan itu adalah sekaligus
masuk ke biaya untuk lakukan riksa uji. Jadi dia sudah compliance itu, jadi terpenuhi. Tapi kan kadang-kadang orang nggak mau karena mau cepat aja. Udahlah Pak, masih bagus tuh tanda tangan aja Pak untuk pengujiannya. Nah itu yang sering terjadi Pak. Gitu ya. Baik, lanjut Pak Haji. Ada lagi? Ya, baik. 3 pertanyaan lagi ya. Yang pertama Pak Krisna, silakan. Baik, Bapak izin, apakah suara saya terdengar? Ya, silakan Pak. Izin bertanya Bapak, mungkin ini pertanyaannya, apabila ada pekerja atau operator yang sedang melakukan kerjaannya, akan tetapi dia itu kecelakaan kerjanya tuh diakibatkan oleh faktor alam. Nah, apakah hal tersebut itu masuk ke dalam kategori mana Pak kecelakaan kerjanya, dan apakah perusahaan itu bertanggung jawab penuh Pak atas kecelakaan yang diakibatkan oleh faktor alam tersebut Bapak? Mungkin itu saja Bapak. Jadi gini Pak, jadi kalau kita harus memperhatikan 2 aspek ya. Kalau di pertambangan ada nanti namanya Kemen SD 2018, ada 3 kategori kecelakaan tambang, banyak kematian berat dan ringan. Nah, jadi kalau di ketambang itu dia harus mempunyai 5 syarat. Benar-benar terjadi. 2, terjadi akibat kegiatan usaha pertambangan. Yang ketiga, karena terjadi di wilayah proyek. Yang keempat, terjadi pada jam kerja pada setiap saat atau orang yang diberi izin. Yang kelima, terjadi akibat aktivitas pertambangan. Jadi di situ tidak dituliskan secara spesifik terkait mengenai adanya jatuhnya nanti di mana Pak? Jatuhnya nanti di kecelakaan kerja. Jadi kecelakaan kerja itu dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1998. Karena apa? Karena kan misalnya ini kan kita nggak bisa. Tetapi begini Pak, kita sudah dibuatkan di dalam SOP ya, di dalam SOP Standar Operasional Prosedur, bahwa setiap misalkan di atas 67 di daratan itu dilakukan kilometer per jam, itu dilakukan stop authority diangkatnya, terjadi yang namanya kecelakaan, dilakukan investigasi, tetap si korban ini tetap harus dibayarkan yang namanya aspek dan tetapi nanti setelah sudah ada kebijakan kan oleh internal kita. Apa itu? SP3 Pak. Ya, kami bayarkan asuransi Bapak, kesehatan Bapak dibayarkan, diklaim, SP3 kan dia nanti. Secara tidak langsung dia sudah melanggar aturan kan SOP-nya sehingga mengakibatkan kerugian. Nah, karena perusahaan apa harus membayarkan asuransi itu tidak boleh hanya. Jadi dia harus melihat beberapa rekam jejak berikutnya. Kan operator ini melakukan pekerjaan itu kan aman. Misalnya dia udah kerja 3 tahun. Kebetulan hari itu dia hari naas. Nah, jangan gara-gara 1 hari naas itu nggak dibayarkan klaimnya. Harus tetap dibayarkan. Gitu ya. Itu nanti itu dalam Permenaker nomor 308. Jadi Pak Haji. Selanjutnya Pak Rizky, silakan. Selamat malam Pak Haji, Pak Hakim. Apakah suara saya terdengar Pak? Terdengar. Sudah Pak, silakan. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya tadi seperti diwakilkan Pak terkait yang pemeriksaan dan pengujian terkait silo tadi Pak, surat izin layak operasi. Pertanyaan saya Pak, kalau misal silonya sudah keluar Pak per Januari 2026 misalnya Pak. Terus kan berlaku 1 tahun. Terus ada eksiden misalnya Pak. Apakah silo itu otomatis harus diriksa uji lagi atau seperti apa Pak? Jadi gini Pak, kalau kita lihat di dalam peraturan ya, khusus untuk di pertambangan dulu. Jadi saya kasih dalam 2 industri. Jadi kalau di pertambangan itu ada namanya Kemen SDM nomor 1827 tahun 2018, Permen SDM nomor 26 tahun 2018. Itu mengatakan bahwa kejadian-kejadian berbahaya yang pernah terjadi. Nah, jadi secara langsung maka kalau misalnya alat itu sudah dikeluarkan silonya masih berlaku, maka
apakah perusahaan tetap bersalah? Apakah silonya yang ada di perusahaan tadi harus dicabut? Siapa bertanggung jawab? Itu harusnya kan. Jadi silo yang masih berlaku itu tidak otomatis membebaskan perusahaan dari tanggung jawab kecelakaan kerja. Tetap dia harus mempertanggungjawabkannya. Artinya apa? Artinya surat layak izin operasi tadi akan direview ulang, Pak. Direview ulang itu dengan cara melakukan analisisnya. Dicari rekam jejaknya. Siapa third party-nya yang melakukan periksa ujinya? Dicarilah, Pak. Apakah memang periksa uji ini sudah dilakukan dengan benar? Dilihatlah nanti SOP-nya, checklist-nya. Nah, nanti diminta inspeknya, tanda tangannya, siapa dari dinas tenaga kerjanya yang menghadiri itu nanti akan dipanggil. Nah, kalau nanti ditemukan kesalahan dalam pengoperasiannya ataupun kesalahan dalam proses untuk ujinya, maka akan dilakukan ulangan untuk silonya. Ada kegagalan alat, kita berikan silonya harusnya gugur. Tapi karena kita main belakang, dibuatlah yang namanya faktor ya UUD lah. Nah, ternyata setelah silo ini dikatakan 1 tahun, misalnya 8 bulan kemudian mereka lakukan perbaikan tanpa ada pelaporan. Terjadi kecelakaan, bisa uji ulang. Jadi meskipun nanti pesawat angkut kita itu sudah punya silo belum lagi 1 tahun, tapi kalau terjadi kecelakaan, perusahaan harus bertanggung jawab. Silo tadi yang sudah dikeluarkan itu tidak menghilangkan kewajiban dari perusahaan untuk melakukan pengendalian risikonya. Tetap nanti kecelakaan, silo dapat dinyatakan nggak berlaku. Hasil investigasi, Pak, nggak boleh. Oh, nggak berlaku silomu, nggak boleh, Pak. Harus lakukan investigasi dulu. Harus dilihat rekam jejaknya, pemeriksaannya, pengujiannya ini. Kalau memang melanggar aturan Permenaker nomor 8 tahun 2020, maka harus dilakukan pemeriksaan uji ulang lagi sampai nanti dinyatakan layak. Gitu, Pak ya. Oke, lanjut Pak Haji. Ya, baik. Untuk pertanyaan terakhir ya, terbatasan durasi, silakan Pak Kris Nugroho. Halo, Pak Krisno, silakan. Pak Krisno. Ya, bisa terdengar? Ya. Saya background udah lama nekuni untuk kegiatan di pertambangan. Yang kerap yang saya pelajari, saya sebagai quality control sering berinteraksi dengan pihak K3, tapi kebanyakan dari mereka itu justru kecenderungan tidak terlalu memahami tentang electrical systemnya. Jadi kebanyakan dari tiap bawaan seperti hanya di crane pelabuhan itu, dia punya crack sendiri untuk sistem operasionalnya. Itu yang sangat low edukasi untuk mengenali sistem dari operasional itu yang benar itu bagaimana. Itu perlu ada klinik edukasi lebih lanjut. Dan makanya kami sedianya di sini itu ingin mendapat pengetahuan yang lebih, bagaimana memastikan dari checklist semua itu yang sudah kita serahkan berupa kayak seperti hanya permit to work atau bagaimana itu bisa relevan dengan aktual. Jangan sampai terjadi nunggu kejadian eksiden baru wake up semuanya. Jadi kami ingin menerapkan adanya kebiasaan membenarkan yang sudah benar, bukan membiasakan yang sudah benar gimana. Jadi itu yang kami harapkan. Jadi mohon untuk ada training kelanjutan untuk bagaimana untuk bisa mengetahui sistem pemeriksaan sebagai K3-nya itu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk pertanyaan. Jadi Bapak ini dia menemukan kasus di tempat kerjanya ya. Memang makanya Pak, kalau ada istilah yang kita sering dengar, the right man and the right place, menempatkan orang sesuai dengan skill, knowledge, dan kompetensinya.
banyak juga kita temukan ya, tanpa kita harus merendahkan, tapi kenyataannya seperti juga. Banyak ahli-ahli K3 kita juga belum memahami secara sistem-sistem operasional elektrikal karena memang mereka sendiri belum mendapatkan experience, pengalaman, bahkan edukasi yang lengkap. Nah, kalau kita mau meminta mereka lengkap, berarti harus ada sebenarnya kontribusi dari in dan ex, dari internal. Misalnya perusahaan kita mengadakan training kan, dari eksternal misalnya perusahaan melakukan proses pembiayaan untuk melakukan yang namanya pelatihan ke pihak eksternal dari Kemenaker, dari BNSP. Nah, jadi ahli K3 ini memang masih kita temukan tidak memahami sistem elektrikal, iya Pak. Fatal memang. Nanti salah keputusan juga bisa mengakibatkan kematian. Jadi kita sebagai QC gimana? Ya, QC itu sering jadi orang terakhir lah kita bilang Pak ya, sebelum pekerjaan jalan. Karena memang mereka ini namanya juga QC ya kan, quality control ini seperti kayak inilah ya, polisinya lah di lapangan itu. Terus kita juga bukan harus menyalahkan dari ahli ketiganya langsung Pak ya, tapi bagaimana nanti sistemnya. Jadi prinsipnya K3 ini bukan masalah kita melihat bagaimana ini tidak mampu secara personil ya, tetapi bagaimana perannya secara ideal supaya ahli-ahli K3 ini juga misalkan ada sharing knowledge lah dengan bagian QC. Kalau QC kita bagian sistem QC elektrikal misalnya, maka ada sharing knowledge internal. Misalnya nanti terkait mengenai grounding sistemnya, kemudian terkait mengenai energize-nya, terkait mengenai load toto-nya. Nah, itu juga harus ada approval-approvalnya supaya terkait mengenai energize-nya, kemudian grounding-nya, overmit-nya itu sesuai dengan standar-standar. Jadi harus ada sosialisasi training-training selanjutnya. Gitu ya Pak ya. Oke, baik rekan-rekan sekalian, saya berharap untuk kita pada hari ini bisa bermanfaat dan saya kembalikan kepada Pak Haji. Silakan Pak Haji. Ya, baik. Terima kasih Pak Kim ya atas materi yang telah disampaikan ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga tentunya dapat meningkatkan pemahaman ya dan kompetensi terutama untuk materi diklat K3 pesawat angkatan angkut untuk malam hari ini. Baik, sebelum saya closing Pak Yakin mungkin ada satu persilahkan. Ya, silahkan. Oke. Ya, jadi semangat juang kita adalah bukan hanya untuk sertifikatnya saja ya, tapi semangat juang kita bagaimana mengimplementasikan supaya informasi yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kembali semua peserta wajahnya tetap semangat dan berseri-seri. Saya Yakin Armanto mengucapkan selamat malam hari ini. Selamat malam teman-teman sekalian. Selamat malam Pak Haji. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di agenda selanjutnya. Ya, oke, baik Bapak Ibu semuanya ya. Tidak terasa kita sudah di akhir sesi di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Kemudian saya akan menjelaskan untuk penerbitan sertifikat ya. Silahkan Bapak Ibu untuk bersyarat. Menerbitkan sertifikat ada dua, yang pertama untuk yang free, nanti setelah mengisi absensi dan mengerjakan post test ya, nanti yang berkesempatan untuk melalui WA group Hacons ya. Jadi tentunya Bapak Ibu yang pertama harus sudah isi absensi, kemudian yang kedua mengerjakan post testnya ya, nanti yang mendapatkan nilai terbaik serta waktu pengerjaannya tercepat ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang sertifikat langsung silakan bisa langsung kontak admin WA, nomornya sudah saya share di kolom chat Zoom, silakan bisa langsung diklik saja. Kemudian untuk timnya Pak Dedi monitor dari Page Prima. Kok bisa? Ya, untuk link pengumpulan tugasnya ya nanti akan saya share ya Pak Dedi ya, seperti biasanya monitor. Oke, Pak Dedi monitor ya. Oke, baik. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Saya sekali lagi terima kasih atas perhatiannya ya di kelas malam. Fasilitator ya izin mengakhiri acara, kurang lebihnya mohon maaf ya jika memiliki kekurangan ya, dan juga maupun ada salah dalam pengucapan kata maupun kalimat. Sebelum saya akhiri, saya izin untuk menutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berada persilahkan. Amin ya rabbal alamin. Berada dicukupkan. Terima kasih. Sampai jumpa.
kembali ya. Tetap stay tune di WA Group Econs untuk update informasi kami. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.